Ulang lagi. Oke. Jadi kita mau nganalisa apa sih tadi? Teks ya. Teks langsung. Karena kita gagal ngedownload teks dari Wikipedia atau kita kasih lihat lagi ya. Ini Wikipedia saya geser, saya klik di sini. Kalau dia berhasil syukur. Saya ngambil sekali request 3 artikel aja, keywordnya pajak, saya search. Ya bener kan? Oh, udah berhasil? Oh, udah bisa? Weh, Allah. Eh, itu beda ini, beda amal ibadah itu. Ya, alhamdulillah akhirnya bisa berkat doa Anda semua, saya bisa. Nih kalau bisa, ini kebetulan bisa ya. Wah, ini lagi berjuang nih. Kalau bisa, yang kita lakukan sebenarnya nggak banyak di sini. Eh, kita perlu pre-process text. Pre-process text itu ngebuang kata-kata penghubung yang dikedari segala macam. Wait, oke. Okay. Alah, alah, masih nggak bisa. Saya nggak bisa ini. Hah? Frustasi dah. Nggak bisa. Ya udah, saya tutup lagi dah. Ini yang kena di Telkomselnya sih sebenarnya. Jadi masalahnya di Telkomsel. Telkomselnya tidak sadar bahwa di sini trafficnya gila. Eh, nggak usah lah. Saya nggak usah pakai itu dah. Ini ya, saya pakai ini aja kapok udah. Berarti saya harus file text. Saya cari filenya, browse berita Selat Malaka. Oke. Sorry. Deh. Jadi kita dapat bentuknya satu segmen dengan 27.000 karakter huruf, 27.000 huruf. Kata-katanya karena ini saya ngerekam ulang, saya harus kasih lihat aja bentuknya kayak gini. Tulisannya. Tulisan ini dapat dari mana? Tulisan ini dapat dari Google sebetulnya. Caranya cuma gini doang. Masukin Google, tulisin kata Selat Malaka. Oke, Selat Malaka nanti saya colong teksnya masing-masing, satu-satu dicolong. Udah. Nah, kalau udah dapat, ini udah dapat, saya akan ini dapatnya bentuknya satu huruf sebanyak 27.000 karakter, 27.000 huruf. Oke, dianggap satu file teks itu satu huruf. Itu bego banget. Jadi saya akan ngerubah file teks ini supaya katanya dipisahin. Saya ngerubah satu segmen jadi banyak segmen. Ini saya set supaya segmen jadi kata, jadi words. Oke. Kalau udah di kiri, saya dapetin 3.780 kata dari situ semua. Jadi harus ngerubah kayak gitu. Cuman ini kondisinya dia bukan korpus. Korpus bentuknya file Excel sebetulnya. Saya akan ngerubah dia supaya jadi korpus. Cara ngerubahnya adalah interchange ini. Dia bisa ngerubah dari teks jadi korpus, korpus jadi teks bolak-balik. Oke. Sekarang saya rubah ke sini. Dia berubah, dia ngerubah sih. Oke. Nah, kita dapetin 3.780 dokumen dikirim keluar. Nah, sekarang ini kondisinya udah sama yang tadi Wikipedia sebetulnya. Jadi yang masalah kalau kita nganalisa teks, karena ini kan pengennya nganalisa media sosial. Jadi kita harus nganalisa teks nih masalah. Nah, masalah dengan analisa teks, kita harus ngerubah dulu ke dalam korpus. Setelah dapat korpusnya, di sini saya nganalisa, masukin sini, saya akan melakukan pre-processing. Pre-process. Di pre-process ini, kacau. Komputer gue yang parah nih. Bukan internet yang parah. Ini komputer saya yang parah ini. Parah ini. Waduh ini. Parah.
Harus install ulang gue. Ini kurang gede nih memorinya soalnya. Alah. Aduh. Alah. Oke. Ini masalah. Ini paksa bentuknya cerita, tapi prosesnya saya agak kurang ajarin dan ini kepaksa bentuk cerita. Nanti kalau dia bener, ini saya akan di sini ada word cloud sebetulnya di bawah. Aduh, ngehang dia nggak kuat. Di bawah sini ada word cloud sih. Ya, ada yang jalan nggak sih? Ada yang jalan nggak situ? Hah? Ini nggak jalan, saya tewas ini, kondisi tewas. Hah? Ini berat banget ini. Ini ngehang ini, force quit. Coba bentar. Ini memorinya nggak kuat deh. Saya biasanya ini coba saya coba ini dulu ya. Nggak kuat nggak kuat, tewas. Kepaksa saya pakai cara kurang ajar ini. Jadi prosesnya kira-kira gini. Ini cerita dulu ya. Prosesnya adalah saya masukin ke preproses, saya buang, di situ ada menu untuk namanya stop words. Dia akan ngelihat satu file, filenya kita masukin kata-kata penghubung yang dari segala macam kita masukin, dan kalau kata-kata itu ada di file itu, katanya akan dibuang. Setelah itu langsung masukin ke menu word cloud, udah cuma gitu doang sih. Nah cuman kan penasaran nggak kelihatan word cloud-nya kan? Kepaksa saya pakai cara yang paling kurang ajar di dunia. Ini cara yang lebih cepat banget. Pakai ChatGPT, kepaksa. Ini tidak baik sih sebenarnya. Karena ini pakai ChatGPT internet banget. Jadi caranya adalah, cuman ini internet gua lemot. Jadi ini ada tulisan. Saya harus, ini soalnya laptop saya nggak sekuat komputer saya di rumah. Komputer lebih gede lagi. Ini kalau udah kayak, kalau pakai ChatGPT, saya cukup bilang kayak gini aja. Buatkan word cloud dari tulisan ini. Oke, udah. Cuma gitu aja. Tulisannya jadi kita nggak usah ngoding sih sebenarnya. Kita cukup kayak gini aja, masukin ke ChatGPT, selesai. Oke, kita coba ya. Tapi kalau kayak gini, kata-kata penghubung yang dikedari akan tetap ada. Kalau mau supaya kata penghubung hilang, kita harus tambahin perintah lagi di sini. Hilangkan, ya, hilangkan kata penghubung yang dari DLL gitu ya. Jadi cuma gitu doang sih. Sebetulnya yang mau diajarin bisa sekurang ajar ini sih sebenarnya. Dah, saya masuk ChatGPT, paste nih. Deh, suruh dia ngitung, nanti dia ngeluarin word cloud-nya. Udah, selesai. Oh alah, dia ngasih bahasa codingnya lagi semprul. Ini mah dia ngasih source code bahasa Python. Saya nggak minta source code, saya minta word cloud-nya langsung. Aduh, bego deh. Coba bisa nggak keluarin word cloud langsung? Ini tadi codingnya kalau dijalanin jalan sih sebenarnya. Bentar. Ya, paksa kayak gini dah. Buat gambar
Bahasa oke besar semua ya. Gambar kan lagi marah nih. Bener ya gambar kan? Tambahin. Buatkan gambar word cloud bukan source code. Saking ininya ya. Untuk analisa tulisan ini hilangkan kata itu ya. Oke, pakai doa. Mudah-mudahan bener. Sebenarnya bisa kayak gini sih. Eh, oh alah. Kok nggak mau dia? Nggak mau Coba kalau di sini mau nggak? Create image. Ntar, saya rubah ininya. Saya ngaktifin ini, tadi saya klik ini ya. View Tools, saya klik ini, Create Image. Oke, saya ulangin. Create Image saya aktifin. Terus sekarang saya paste di sini. Mudah-mudahan yang keluar bukan ini. Nah ini keluar gambarnya nih. Tuh gambar, lagi dibikinin sama dia. Cuman kalau Anda pakai ChatGPT, kemungkinan besar keluarnya source code juga sih. Ini gambarnya keluar. Ntar lagi dibikin. Iya serius dia. Jadi yang create image ini Ono bayar. Jadi saya bayar ke ChatGPT, bayarnya $20 sebulan. Tapi saya bukan buat ini sih, nah ini keluar nih, gambarnya keluar. Tuh ada Selat Malaka, Angkatan Laut, jalur strategis. Jadi isu-isu yang ada di Selat Malaka bisa kita lihat semuanya. Kayak gitu. Ini apa nih? Tanker, frekuensi, apa. Tapi kalau mau enak ya kita pakai source code, kita analisa benar-benar sendiri. Gitu. Tapi kira-kira kayak gini bentuknya. Gitu. Dari situ kita bisa tahu isu apa yang, daripada kita yang baca, mendingan semua tulisan dicemplungin ke ChatGPT, dia suruh baca. Cuman jujur dulu, ChatGPT juga akan terbatas kemampuannya dia. Jadi saya biasanya dia akan komplain kalau terlalu banyak tulisan. Jadi saya biasanya akan membuang tulisan yang nggak ya, kata-kata yang nggak pentingnya dibuang-buangin semua supaya tinggal kata yang penting aja, dan kata penting itu yang dikeluarin dalam bentuk word cloud. Kalau udah word cloud kayak gini, kalau Selat Malaka kan memang kita lagi kan rasa Selat Malaka. Sebetulnya Selat Malakanya bisa kita buang dan kita bisa cari kata-kata yang lain. Dapat kata-kata yang lain dari tulisan tadi. Jadi bentuknya kayak gini sih. Kebayang ya? Kita akan coba, tapi ini bayar nih. $20 sebulan. Curang Ono. Kalau Anda nggak bayar, nggak dapat yang ini sih sebenarnya. Saya bayar, tapi saya bukan buat ini, saya biasanya. Karena saya memang benar-benar saya butuh buat nulis, dan nulisnya harus presisi banget. Harus bener. ChatGPT bisa ngeluarin tulisan yang bener dengan cara, saya biasanya klik search di sini. Jadi kalau saya minta ChatGPT, dia sambil nyari di internet, kemudian dia akan ngeluarin hasilnya, dan hasilnya biasanya presisi banget. Karena dia sambil nyari. Tapi ini cara curang banget, ini nggak ngoding. Ini kita nggak ngoding sama sekali. Tuh. Res, kita cobain ya. Saya akan percobaan. Ini percobaan, bisa nggak ya? Gambar, buatkan gambar graf. Graph network. Ini kemampuan graph network ini juga ada di sini sebenarnya. Soalnya saya lagi putus asa nih, takutnya nggak jalan sih. Di sini ada graph juga. Bentar.
Ini ada corpus to network. Oke. Dari network ini kita bisa ngelihat jaringan dari kata-kata tadi. Jadi kata apa berhubungan sama kata apa. Dari situ kita bisa tahu konteks. Kalau cuma kata doang kita nggak bisa lihat konteks. Ini ngomongin apa? Misalnya paling gampang mah susu. Susu kan tergantung konteksnya apa. Nah, kalau kita bisa ngelihat hubungannya antar kata, kita bisa dapat konteksnya. Kira-kira kayak gitu. Kita akan coba masukin sini graf. Ini jadi di skip nih. Tadinya saya mau ngajarin serius, ternyata yang punya saya juga ngeheng. Oke, kita akan coba masukin sini. Sekarang gambarnya graph network. Oke, requestnya bukan word cloud tapi graph network. Saya masukin ke sini. Oke, kita percobaan. Alah, salah. Aduh, salah. Tuh, salah. 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 Bentar. Oke. Saya akan create image lagi. Saya paste di sini. Nah, kalau ini kita bisa, yang tadi word cloud ya. Kalau graph network kita bisa ngelihat hubungan antar kata. Gitu. Waduh, lama. Mungkin saya bisa ngasih lihat contohnya nggak ya? Coba bentar. Saya coba lihat contohnya, mudah-mudahan ada. Eh, Kemarin siapa yang di penjara? Calon gubernur Jakarta siapa? Ahok. Ada nggak Ahok di sini? Nah ini dia. Nah ini dia. Oke, ini ini contoh graph network ya. Ini saya ngodingnya pakai Python, ini tidak pakai ini sama sekali ya. Tidak pakai Orange. Ini pakai Python saya ngoding semuanya. Kalau pakai Orange lebih gampang sih sebenarnya. Jadi perintahnya cuman kayak gini doang sih. Bentar. Ada networknya nggak ya? Oh, di sini network belum diinstal. Jadi eh ini saya bisa bikin dari corpus jadi network. Terus nanti ada aplikasi satu lagi yang buat visualisasi networknya tadi. Udah cuma gitu doang sih. Oke. Nah, kalau visualisasi bentuknya seperti ini contoh. Oke. Ini kejadiannya adalah saya nganalisa postingan orang tentang calon gubernur DKI. Waktu itu pertandingannya antara Agus Silvi, Ahok, sama Anies. Oke. Coba saya kasih lihat dulu nih. Oke. Yang ini. Nih. Oke. Gambarnya kayak gini. Jadi kalau di graf itu, kalau grafnya di programnya benar, ini digabungkan antara dua kemampuan. Yang satu adalah kita bikin word cloud. Jadi kata yang sering muncul, katanya jadi hurufnya jadi besar. Itu word cloud. Kemudian saya coba juga ngitung hubungan antar kata. Jadi kata DKI berhubungan sama kata apa? Ahok, sama Jakarta, sama warga, apa segala macam. Kalau hubungan ini sering terjadi, garisnya jadi tebal. Kalau hubungannya jarang terjadi, garisnya jadi rendah. Oke. Tadi kalau kita ingat, jadi caranya saya googling pakai Google, terus saya ambilin teks-teksnya, oke. Terus teksnya dianalisa pakai kayak gini ya. Pertanyaan, jadi ingat ya, ini calon gubernur DKI. Ada 3 calon gubernur waktu itu, ada AHY sama Silvi, ada Ahok, ada Anies. Ini gambar dari yang mana? Ada 3 ya. Ada 3 calon gubernur. Ada 3 calon gubernur. Ada Ahok, ada Anies. Ini gambar dari yang mana? Ada 3 ya. Ada 3 calon gubernur. 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 Ada
Agus Silvi, Ahok, Anies. Ini siapa? Gambarnya siapa? Ahok ya? Salah. Ini AHY, Agus Silvi. Bingung kan? Bingung kan? Bingung. Saya juga bingung. Dan ini berapa kali saya jalanin programnya, keluarnya gini terus. Padahal keywordnya adalah Agus Silvi. Keluarnya Ahok. Asli. Deh. Terus, ini kalau dilihat, nih, Ahok yang asli yang ini nih, Ahok yang asli. Yang ini Ahok yang asli. Ini Ahok yang asli. Ini Ahok asli. Ahoknya gede banget ya. Oke. Ini Agus Silvi. Keluarnya yang ini. Ada Ahoknya juga. Saya baca dong. Saya baca. Kok beritanya keluarnya Ahok? Ternyata Agus Silvi nyerang Ahoknya banyak. Jadi di hampir semua beritanya Agus Silvi yang keluar Ahok. Agus Silvinya AHY ternyata seringkali dia brandingnya kadang-kadang berbentuk AHY, kadang-kadang Agus Silvi, kadang-kadang SBY. Ini masalah branding akhirnya. Akibatnya si AHY nggak muncul, yang munculnya Ahoknya. Jadi ini kalau kita lihat sebagai masalah marketing atau branding, AHY salah branding. Jadi postingannya dia yang keluar jadi Ahoknya. Oke. Tapi di sini kelihatan ada DKI sama Jakarta. Jadi kelihatan mereka berusaha pengen jadi gubernur di DKI Jakarta. Nah, yang seru adalah si Ahok. Ahoknya kenceng. Secara branding Ahok bagus banget. Yang jadi masalah, kata yang nempel dengan Ahok adalah sidang, umat, agama, Islam. Itu yang jadi masalah. Akibatnya dari sini Ahok dipenjara. Gitu ya. Nah, yang seru adalah Anies. Anies, ternyata Anies nggak besar. Yang besar tuh Baswedannya. Gitu. Kesimpulan-kesimpulan ini bisa kita dapat setelah kita menganalisa teks tadi. Jadi teksnya dimasukin, tapi ini dicampur, ada dua ilmu dicampur ya. Yang satu adalah word cloud, yang satu lagi adalah teks network graph. Kira-kira bentuknya kayak gini. Cuman kesimpulan bahwa ini sebelum Ahok di penjara, sebelum Anies jadi gubernur, sebelum AHY kalah. Tapi dari sini kita bisa nebak sih sebenarnya. Satu, AHY salah branding, jadi dia pasti kalah. Kedua, Ahok yang nempel kata-kata sidang, agama, umat, Islam, kayak gitu. Akhirnya Ahok masuk penjara. Jadi kita bisa nebak dari sini sih. Tapi kita nebak sesudah kejadian ya. Dan sebenarnya sebelum kejadian udah kelihatan sih. Itu, kira-kira itu. Kebayang? Cuman ini gagal, saya juga gagal di sini. Ada yang berhasil? Nggak ada yang berhasil. Jadi ini saya belum install, harus saya install juga. Di bagian option ini saya harus tambahkan juga network, belum saya install networknya. Ini network ini saya install juga harusnya. Ini ngomong jujur dulu nih, saya punya masalah, laptop saya kekecilan. Saya biasanya pakai desktop, komputernya lebih gede, gitu. Nggak kuat ini laptopnya, ternyata. Oke, kita punya waktu break sampai break makan siang jam 12. Jadi punya waktu 30 menit lagi ya. Terus kita masuk jam 1. 13.15. Oke. Nanti kesananya ini pilihan topik ya. Tapi saya butuh internetnya, jangan sampai ini dong. Oh, kelas lain juga pada pakai itu ya. Oke. Saya asumsinya Anda nggak berani pakai ini. Python mau diajarin nggak sih? Mau diajarin Python pelan-pelan. Tapi ngomong jujur dulu ya, saya nggak bisa pakai Windows. Emang nggak pakai Windows. Jadi kalau Anda pakai Windows nanti kesulitan,
Ono nggak bisa bantu sih sebenarnya. Itu yang jadi masalah. Saya makanya Linux. Jadi kalau kejadian kayak ini tadi, kepaksa akhirnya cuma ngeliatin layar akhirnya. Bentuknya kayak gimana. Saya bisa ngajarin, tapi saya akan, ini pilihan topik ya, pilihan topik. Saya bisa ngajarin Python, cuman kondisi kayak gitu. Saya pengen ngajarin yang pengen banget, kalau buat analisa teks sudah kebayang caranya kayak gini sebetulnya, analisa teks. Paling gampang, analisa teks ini paling gampang nggak usah mikir sama sekali, adalah kita ambil data-data dari media sosial dalam bentuk teks, masukin ke ChatGPT. Itu udah nggak pakai otak tuh. Oke, coba kita lihat hasilnya di sini. Mana tadi? Nih, keluar kayak gini kan? Jadi udah mulai kelihatan. Jadi sebenarnya nggak susah sih. Kalau yang pakai ChatGPT nggak susah. Cuman masalah dengan ChatGPT adalah data kita keambil ke OpenAI. Itu yang bahaya. Apalagi Anda datanya nggak boleh diambil sebetulnya. Jadi pilihan satu lagi adalah bikin ChatGPT sendiri. Pernah kebayang cara bikin ChatGPT sendiri? Hah? Jadi topik kedua, saya akan cerita aja gimana cara bikin ChatGPT. Cuman saya nggak bisa jalanin di laptop saya karena terlalu kecil. Cara bikinnya nggak susah, gampang banget. Bisa saya demoin cara bikinnya sih sebenarnya, cuman internetnya harus kenceng nih. Itu ya. Saya bisa, cara bikin ChatGPT bisa. Jadi tadi pilihan pertama saya bisa ngajarin Python. Saya bisa ngajarin bikin ChatGPT sendiri. Tapi bentuknya cerita. Yang ketiga, yang pengen saya ajarin juga adalah kalau kita punya data, kita pengen forecasting. Pengen prediksi ke depan. Oke. Saya pengen ngajarin yang itu banget sih sebenarnya, yang forecasting ke depan, karena itu yang dibutuhin buat kita memberikan masukan ke komandan, ke kepala, segala macam. Dan yang ini dibutuhkan kalau bisa sih, ini jujur ya, yang urusan forecasting ini bukan kepentingan buat TNI, semua kementerian lembaga juga butuh kemampuan forecasting ini, dan kebetulan orang yang bisa seperti itu nggak banyak. Hitungan jari banget. Jadi saya diundang sama BPKP, BPK, Dirjen Anggaran, semuanya minta forecasting dan mereka nggak bisa ngerjain itu. Padahal nggak susah, gampang. Jadi saya pengen ngajarin itu, mudah-mudahan nanti tim ini bisa bantu kementerian lembaga juga. Itu pakai doa. Jadi paling nggak minimal 3 topik tadi. Itu ya. Oke. Saya punya waktu berapa? 30 menit ya. Bikin ChatGPT dulu ya. Ya. Oke. Bikin ChatGPT dulu. Ini udah kebayang cara pakai ChatGPT-nya ya. Kalau kita bikin ChatGPT, tampilannya kayak gini. Tampilannya kayak gini banget. Tampilannya ya. Nah, cuman dia sama sekali putus sama internet. Semua datanya lokal di kita. ChatGPT itu nggak dipakai. Beres ya? Jadi kita bisa bikin sampai lepas sama sekali. Dan jujur, sekarang saya dapat beberapa kerjaan buat dibikin kayak gitu. Soalnya kementerian lembaga nggak pada mau datanya keambil sama internet. Akhirnya mereka pada bikin ChatGPT lokal. ChatGPT enak makanya, cuman kalau data kita keambil, urusan jadi berabe. Jadi kita bikin sendiri. Sekarang caranya seperti apa? Oke. Kalau ini dengerin aja sambil masukin di kepala, ini saya rekam lah. Oke. Bentar. Kuliah gue mana kuliah gue? Nih dia. Jadi ada di dalam sini, di open course ini, di kuliah Big Data. Aduh, lama ya. Ini bukan cyber attack, ini lemot. Enggak. Ya, coba saya akan buka satu lagi. Saya akan masuk ke wiki saya. Ini alamatnya adalah onocenter.or.id/wiki. Yang ini alamatnya opencourse.itts.ac.id. Free, dua-duanya free. Oke. Dua-duanya lemot. Aduh, parah.
di dunia ini sambil sambil nunggu kepaksa saya sambil cerita ya. Jadi di dunia ChatGPT kita mengenalnya bukan ChatGPT sebetulnya. Jadi kata kuncinya adalah LLM. Oke. Kalau dipanjangin adalah large language model. Itu ya. Jadi kata kuncinya LLM dan ada LLM yang sifatnya free, gratis, open source namanya Olama. Olama. Jadi kata kuncinya sebetulnya lama. Large language model, lama sebetulnya. Ditambahin O karena dia open LLM. Jadi open source LLM kita bisa ambil gratis semua. Jadi ini gratis, asli gratis, kagak pakai otak. Oke. Nginstallnya kalau saya di rumah nginstall, saya kebetulan kalau di rumah pakai kayak Bisnet kayak gitu ya. Jadi kenceng, butuh waktu sekitar 10 menit buat nginstall. Jadi kalau bapak-bapak ini di kantor, kemudian butuh waktu 10 menitan doang lah buat nginstall. Oke. Nah, yang seru adalah kalau kita ingat tadi di Orange segala macam kita butuh dataset. Oke. Butuh model. LLM butuh model juga. Jadi kita harus nyolong model. Jadi ada orang-orang yang bikin model dan gratis sebarin. Nanti kita harus cari Olama model. Aduh, saya lama banget ya. Asli lama banget ini mah. Hah? Mungkin kita pindah karena saya lihat kondisi wilayah kita, jangan kan di barat juga bisa. Tapi kalau di kelas yang di kelas C itu sebenarnya kelas itu lebih bagus. Mau di situ. Saya sih nggak masalah. Mungkin nanti Habis pelajaran. Jam 1.15. Jam 1. Kelas C itu di mana? Kelas di bawah. Ujung. Ya, itu lebih ujung, Pak. Ya udah. Saran kami seperti itu. Boleh pindah. Ya. Ya, kan Ada pemiliknya. Ya, Pak. Oh. Pindah kelas ya? Nggak apa-apa. Karena internet lebih kecil, kemudian situasinya juga lebih. Oh ya udah. Ya udah ntar ke C aja. Tapi ini cerita aja lah. Di sini saya cerita aja bentuknya ya. Jadi nanti kita bisa. Jadi namanya LLM. Ingat bukan ChatGPT sebetulnya. ChatGPT kayak merek. Ilmunya sendiri namanya LLM, Large Language Model. Nanti softwarenya namanya Olama. Dia open source, cara nginstallnya gampang banget sebetulnya. Nah, nanti Olama ini itu kayak wadah kosongan, nggak ada model apa-apa dalamnya. Kita perlu masukin model macam-macam. Modelnya banyak pilihannya dan free. Nanti kita bisa, ini lagi dicari, ada beberapa model. Jadi tergantung kebutuhan kita. Ada model yang jadi ini ingat kalimatnya adalah large language model. Kata kuncinya ada language di sini. Jadi dia itu adalah untuk model bahasa. Oke. Dia bukan buat model ngitung sebetulnya, dia modelnya model bahasa. Konsekuensinya dia urusannya dengan bahasa sih sebenarnya. Nah, tergantung kebutuhan kita punya pilihan model banyak. Salah satunya yang lagi rame sekarang DeepSeek. Lagi rame DeepSeek. Ada modelnya DeepSeek yang kita bisa ambil buat nempel ke Olama, ada, bisa diambil free. Terus ada lagi modelnya banyak, Mistral apa segala macam modelnya, tergantung kebutuhan kita masing-masing. Yang jadi masalah dengan model-model ini adalah jadi kalau ingat cara kita main tadi, kan kita pakai dataset. Cara berpikirnya kira-kira gini, semakin datanya banyak, semakin dia presisi. Kalau ingat di tadi Google Map, dia datanya banyak loh. Semakin banyak, semakin dia bisa presisi. Semakin kesalahannya makin kecil, datanya banyak. Konsekuensinya, model ini juga sama, model bahasanya juga sama. Ini ada masuk ke library sini. Olama Library, kalau kita klik kita bisa download tuh model-modelnya. Tapi hati-hati ya, model ini parah banget.
Ada yang modelnya sekitar 500 giga sendiri. Jadi parah banget nih modelnya. Konsekuensinya, dan itu modelnya, kalau kita jalanin modelnya semua harus dimasukin ke dalam memori. Jadi memori komputer kita harus gede banget sih. Itu ya. Nah, kalau kita pakai prosesor biasa buat ngerjain ini, pakai komputer biasa, nggak bisa. Ya, pakai GPU. GPU-nya tipe apa? Mulai pening kepala dah lu. Pada tahu cerita GPU? Udah pada tahu GPU? Belum. Jadi kalau anak-anak Anda tukang ngegame, gamer, itu pasti mintanya, Pak, beliin yang kartu grafiknya yang bagus banget kan? Nah, itu GPU tuh. Grafik card yang bagus. Harganya jangan khawatir, lebih mahal daripada komputernya. Parah. Oke. Nih kalau GPU, kalau kelas-kelas yang udah mainan kayak gini, GPU yang dipakai biasanya NVIDIA RTX. RTX, coba ada yang tahu? Sebut harga. Coba saya tulis ya, versi dulu ya. 3060 deh. Berapa harganya? 15 apa? Nggak nyampe kalau 3060 mah murah masih. Masih 1,5 juta, 2 juta dapat nih. Anak saya, anaknya Ono kurang ajar emang. Dia pakai RTX 5060. Harganya 20 juta. Kurang ajar kan? Bajingan. Aduh, parah tuh anak. Tapi ya gimana ya, gajinya kenceng sialan. Jadi dia mainnya kayak gituan. Dan ini dipakai buat itu. Tapi kalau ini buat ngitung sama grafik sekaligus. Tapi kalau kita fokus hanya buat ngitung aja, kita bisa pakai yang Tesla. Bisa pakai yang P40. Memorinya, nah ini memorinya yang seru nih. Memorinya bisa minta yang 24 gigabyte memorinya. Itu konsekuensinya kita pakai yang model yang 24 giga. 24 billion biasanya dia nyebutnya. 24 billion kata di dalamnya. Konsekuensinya dia bisa presisi. Cuman kalau mau lebih presisi lagi, kita pakai yang sampai 500 giga. Itu bagus banget hasilnya. Jadi kalau kita ngetik apa, keluarnya bagus. Ini harganya Tesla ini P40 kalau di Cina harganya 5 juta perak. Di Cina. Tapi ongkir sama bea masuknya bisa sampai jadi 10 juta kali. Ini. Jadi sebenarnya masih terjangkau lah ya. Gitu. Cuman kalau kita mau pakai yang gede-gede, kepaksa kita paralelin beberapa GPU ini, kita pasang beberapa di motherboard, baru dia naik memorinya jadi naik. Jadi belinya saya agak ragu-ragu sebenarnya, saya pengen beli di Alibaba. Cuman nggak tahu ragu-ragu kalau ke Cina takut ditipu. Harganya sialan kurang ajar soalnya Alibaba sialan asli. Alibaba.com ya. Kalau dicari ntar harganya parah. Harganya 5 jutaan nih di Alibaba. Tuh kan. Doesn't support secure connection. Keren banget Alibaba. Parah. Saya rada nggak berani sih ke Alibaba. Tapi kira-kira kayak gitu. Nah ini saya masuk ke Olama Library. Di sini ada, saya gedein ya. Ada Gemma 3, dia bisa jalan di satu CPU. Ada Kiwen, ini orang Cina yang bikin kayaknya. Ini ada DeepSeek juga ada. Nah, yang masalah adalah angka-angka ini. 1,5B, 7B, 8B, 14B, 32B, 70B, 671B. Ini B itu billion. Billion itu bahasa Indonesia berapa sih? Miliar ya? Miliar ya? Jadi ini adalah 1,5 miliar kata di dalamnya. Kalau 7B berarti ada 7 miliar kata. Di sini 8B, 8 miliar kata. 14B, 14 miliar kata. 32, 70, 671 miliar kata. Kata itu udah dirubah sama dia jadi kayak kode.
dan kode itu akan menduduki byte di dalam memori. Konsekuensinya yang ini 671B butuh sekitar 500 GB RAM di GPU-nya. Jadi gede banget butuhnya, parah. Jatuh-jatuhnya harganya sekitar, kalau bikin sendiri ya, kemarin di Diskominfo Tangsel kita bikin dengan, tapi nggak nyampe yang ini ya, kita cuma nyampe yang sini doang. Itu 30 juta. Bikin server dengan kemampuan buat menghandle sampai sinilah 14B. Itu udah 30 juta rupiah. Cuman udah lokal semua. Itu. Jadi semua data lokal nggak keluar kemana-mana. Itu. Ini juga sama. Ini 70B. Ini 14B. Ini pilihannya banyak banget. Kalau mau lebih ekstrim kita bisa cari model yang Indonesia. Indonesia. Dia punya model bahasa Indonesia juga. Yang tadi model-modelnya ada yang khusus buat programming, coding ada. Jadi kalau kita punya masalah programming, kita load model buat programming, terus kita nanya programming, dia akan jawab programming. Kalau bahasa Indonesia, kita bisa nanya, terus dia analisa untuk bahasa Indonesia. Bisa. Model ini bisa kita dynamic banget, kalau di ChatGPT nggak kelihatan nih. Kalau ChatGPT nggak kelihatan. Coba bentar, saya masuk ChatGPT ya bentar. Nih, model tuh ada di sebelah sini. Kalau di ChatGPT kan dia nyebutnya ChatGPT 4.0. Tapi kalau kita lihat pilihannya ada beberapa pilihan sebetulnya di sini. Oke. Nanti model-model tadi Gemma segala macam akan muncul di sebelah kiri kayak ginian. Jadi nanti tergantung kita lagi mau ngerjain apa akan muncul di situ. Oke. Coba udah loadnya reload. Ya. Belum. Lama banget, Coba saya masuk sini aja ya, LLM. Mudah-mudahan keluar. Saya mau ngasih lihat ininya sih. Aduh, jadi bentuknya cerita aja. Nah, ini yang bahasa Indonesia. Jadi ada yang khusus bahasa Indonesia, kita bisa ini ada beberapa. Tolong cara ngelihatnya di sininya nih ntar. Nih pool. Yang ambil ada berapa? Kalau yang poolnya banyak berarti dia banyak yang make. Probabilitasnya dia makin bagus. Ini cuma 305, ini 124, ini 54, 15 ada yang gede kok. Mana? Ini 2000. Ini ada 200 lagi, paling 2000 itu yang paling bagus sih. Udah nggak ada yang lain. Jadi cuma satu ini makhluk yang ini doang. Ini dia. Yang paling bagus buat bahasa Indonesia. Jadi kita bisa, tapi kalau saya sih ngambil semua aja, orang gratis aja. Ngambil, udah gitu kita bisa coba-coba. Nanti cara jalaninya mudah-mudahan keluar. Nah ini dia mulai keluar. Nih cara nginstallnya ya. Cara nginstallnya saya pakai yang ini sekarang nginstallnya. Ini cara nginstallnya. Ini butuh waktu sekitar 20 menit buat nginstall. Cuman nggak bisa di laptop ini, nggak bisa, nggak kuat. Harus di komputer saya di rumah. Ini agak ribet ngelihatnya, cuman sebetulnya, atau cerita dikit aja ya. Jadi di dunia server ada yang namanya Docker. Docker tuh kira-kira gimana ya? Ini pada biasa pegang server nggak sih? Nggak ya? Megang pengadaan servernya doang. Jadi ini bukan nggak ada urusan sama hardware. Ini hardwarenya bisa hardware apa aja. Hardwarenya bebas. Ini adalah teknologi di software dan ini free. Gitu. Yang jadi masalah dari makhluk ini adalah orang yang installnya harus jago. Jadi ini bukan masalah. Jadi dari sisi hardware sih kita bikin pengadaan hardware biasa aja sih sebenarnya. Cuman mungkin yang kita perlu tambahin adalah tadi GPU-nya aja. Karena itu yang agak mahal dan beda sama yang normal. Jadi server biasa tambahin GPU, selesai. Dah. Sekarang butuh orang yang jago buat nginstalasi ini. Ini orangnya harus jago nih. Harus biasa pegang Linux. Saya sehari-hari hidup di Linux. Saya nggak pakai Windows, saya nggak pakai Mac.
Jadi akhirnya saya kayak gini biasa-biasa aja buat saya. Cuman ini cara berpikirnya kira-kira gini. Docker itu kira-kira wadah. Wadah, bentuknya software, wadah. Dalam wadah ini semuanya udah diinstal, udah jadi, tinggal ditaruh aja. Pluk. Jadi software yang kita mau pakai udah disiapin semuanya. Kalau software, kalau kita tahu yang namanya software, waktu kita nginstall software kan kita butuh macam-macam ya. Ada drivernya lah, ada apa segala macam. Kalau kita di Windows kan kita nginstall ini, install lagi driver, install lagi itu, install lagi itu. Kalau Docker, itu semua udah jadi, tinggal dipasang aja Dockernya jalan. Semua driver udah beres. Settingannya udah beres. Udah nggak usah pusing kepala. Jadi Docker caranya kayak gitu, kira-kira. Konsekuensinya, saya harus nyiapin Dockernya supaya ready. Dah, sekarang kita di sini kalau kita pakai NVIDIA GPU, saya harus jalanin NVIDIA Docker juga. Supaya GPU-nya siap buat dipakai, kira-kira kayak itu. Nah, kemudian untuk nginstall si Olamanya, ini ada lagi selain Olama ada Open Web UI. Open Web UI itu apa? Open Web UI itu yang ini nih. Ini namanya Open Web UI. Saya klik ini dulu ya. Ini namanya Open Web UI. Jadi kalau kita install Open Web UI bentuknya seperti ini persis. Gitu ya. Jadi nanti waktu kita ngelihat, kita kayak ngelihat ChatGPT. Persis, cuma dia tidak di internet. Dia lokal di kita. Konsekuensinya datanya semua di sini. Nggak akan dikirim ke internet. Contoh yang pakai teknik seperti ini adalah Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia sudah bikin seperti ini. Dia kenapa bikin seperti ini? Soalnya dia perlu bikin ChatGPT lokal karena dia bikin peraturan Bank Indonesia. Dia nggak mau waktu dia bikin peraturan Bank Indonesia tadi, jadi masalahnya gini, waktu Bank Indonesia bikin peraturan, dia pengen peraturannya tidak tabrakan sama peraturan sebelum-sebelumnya. Konsekuensinya, si Bank Indonesia masukin dong data peraturan sebelumnya ke dalam si ChatGPT lokalnya dia. Kemudian dia kasih perintah ke ChatGPT-nya, tolong buatkan peraturan untuk ini. Waktu dia bilang untuk ini, dia akan ngecek peraturan sebelum-sebelumnya, terus saran yang diberikan sama ChatGPT lokalnya adalah peraturan yang akan datang, yang mau dia bikin, tapi tidak akan tabrakan sama peraturan sebelumnya. Jadi sampai kayak gitu. Bikin lokal. Yang bikin anaknya namanya Arifal Dwi Sentosa. Saya kenal dia pertama kali waktu dia masih SMP. Dia bikin antivirus. Kalau tahu namanya antivirus Artaf ya? Ini ya? Nih, Artaf. Artaf adalah sebuah perangkat lunak antivirus buatan Indonesia dibuat oleh Arifal Dwi Sentosa. Ini nih anaknya nih, Arifal Dwi Sentosa. Ada di Wikipedia ya. Dia sekarang posisinya dosen di ITB. Bayangin, Ono ketemunya dia waktu SMP. Sekarang dia dosen di ITB. Berarti Ono udah tua. Dan dia yang bikin LLM-nya si Bank Indonesia tadi. Gitu. Mantap dia mainannya. Dan saya belajar Olama ini dari Arifal. Arifal, dia ngasih ceramah, Ono dengerin aja. Oh, oke, gitu caranya ya. Oke. Saya jadi bisa. Tadinya saya nggak bisa juga. Oke. Nah, terus mana tadi? Nih. Ini mah cuman ngikutin aja. Oke. Ini konfigurasi supaya langsung jadi semuanya. Dia akan bikin Olamanya dan dia akan bikin web UI-nya sekaligus jalan ke install semuanya. Nah, kemudian kalau kita nyalain, dia langsung ke install. Udah. Sorry, yang ini agak ribet ya. Ini agak ribet. Tapi intinya dia nginstall dua makhluk itu sekaligus. Oke. Nah, kalau udah jalan, ini perintah buat saya masuk ke dalam, pakai Docker, saya masuk ke dalam aplikasi buat Olamanya, saya masuk. Nah, di sini saya bisa jalanin perintah Olama. Ini pakai command line gitu ya, ditulis aja Olama list, saya bisa lihat model apa aja yang ada dia. Nah, kemudian saya bisa pull tuh narik model-model tadi.
bisa Mistral, bisa ini, bisa Gema. Ini model-model ini semua adanya di library yang mana tadi? Library. Nah, ini dia. Nih, library ini. Kalau misalnya saya pengen narik yang ini yang ini, Supa AI, Gema, ini segala macam, saya cuma ngasih perintahnya gini nih. Misalnya di sini ya. Tapi ini nggak akan, ini Olama nggak ada di dalam sini. Jadi cuman gini aja, Olama pool, paste. Kalau Olamanya jalan, saya enter dia ngambil, tapi Olama nggak diinstal. Cuman gitu aja cara nginstallnya. Nah nanti Olamanya akan muncul di sini nih, di dalam sini, ini keluar. Gema 3 segala macam. Jadi nanti kita tinggal milih mau model mana yang kita jalanin, terus kita masukin perintahnya di sini. Nanti perintah ini akan nempel ke model yang itu. Cantiknya, jeleknya dia, saya kasih tahu dulu jeleknya si ChatGPT. Jeleknya kita susah ngasih training ke dia. Si ChatGPT-nya susah dikasih training. Kalau si Olama, caranya di sini nggak ada menunya. Nah, di sini menunya cuma gini doang. Kalau di si Olama, di dalam menu sebelah kiri, itu ada menu untuk upload dokumen. Jadi kita misalnya gini ya, kita punya peraturan-peraturan atau kita punya dokumen tentang perencanaan segala macam. Semua dokumen itu kita upload lewat menu sebelah kiri, upload semua dokumen diupload semuanya udah. Nah, kemudian kita bisa ngomong di sini. Misalnya tadi kayak Bank Indonesia. Kita masukin semua peraturan Bank Indonesia lewat menu dokumen di sebelah sini, sebelah kiri. Kita tinggal nulis saja, tolong buatkan peraturan untuk suku bunga. Oke, tapi saya tidak mau bertabrakan dengan peraturan sebelumnya. Ya udah, dia akan baca dokumen-dokumen dia yang sebelumnya, nanti dia akan ngeluarin output sesuai dengan permintaan kita, tapi tidak akan tabrakan sama peraturan sebelumnya. Itu cantiknya dengan cara yang ini. Ini di ChatGPT nggak bisa. Kalau udah yang itu, ChatGPT nggak sanggup. Kita harus bikin sendiri akhirnya. Gitu. Cuman butuh Nvidia. Harganya sialan. Harganya ya tadi 20 juta, 30 juta. Ya itulah. Ya kalau situ mah punya anggaran lah, ono mah nggak punya. Ntar kalau punya barang kasih tahu saya, kali-kali saya bisa mampir, nebeng. Wah, siap. Jauh nggak sih? Oh, Matraman. Oh, Komandan Matraman. Siap. Ya. Apa? Oh, istirahat. Oke. Nanti kita masuk lagi di C ya. Oke. Siap.